Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurholila dari program studi Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 2560118. Di sini, saya akan membahas definisi dan variasi fonem. Sebelum itu, apakah ada yang tahu dengan apa sih fonem itu? Fonem merupakan unit bunyi terkecil dan abstrak dalam sistem linguistik yang memiliki peran krusial sebagai pembeda makna kata dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pendapat para ahli seperti Grida Laksana dan Khair, fonem bukan sekedar entitas fisik, melainkan sebuah unsur dasar dalam kajian fonologi yang memungkinkan penutur membedakan makna melalui pembeda bunyi. Seperti pada pasangan kata paku dan baku, meskipun tidak memiliki arti secara mandiri, keberadaan fonem yang teratur sangat penting dalam pembentukan struktur bahasa dan mendukung kelancaran komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri fonem yang pertama yakni fonem sebagai pembeda makna. Perbedaan satu fonem dengan fonem lainnya dapat menghasilkan makna yang berbeda, meskipun hanya terjadi perubahan pada satu bunyi saja. Misalnya, pada kata paku dan baku, bakar dan bakar. Perbedaan bunyi P dan B menyebabkan perbedaan arti pada kedua kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fonem yang memiliki peran penting dalam sistem bunyi bahasa karena dapat menentukan makna satu kata dalam komunikasi. Lalu yang kedua yakni fonem merupakan satuan bunyi abstrak. Fonem tidak selalu tampak secara langsung dalam bentuk bunyi yang diucapkan, karena fonem merupakan konsep bunyi yang bersifat abstrak dalam sistem bahasa, yang artinya fonem merupakan gambaran mental mengenai bunyi yang ada pada pikiran penutur bahasa. Fonem dapat memiliki beberapa variasi bunyi dalam pengucapan, tetapi variasi tersebut tetap dianggap sebagai fonem yang sama selama tidak mengubah makna kata. Oleh karena itu, fonem dipahami sebagai unsur dalam sistem bunyi bahasa yang bersifat konsep. Dan yang ketiga, yakni fonem yang direalisasikan melalui bunyi ujaran. Fonem merupakan konsep atau gambaran bunyi yang bersifat abstrak di dalam pikiran penutur. Meskipun fonem adalah unit terkecil yang berfungsi membedakan makna secara teoritis, manusia tidak dapat mendengarnya kecuali jika diwujudkan secara fisik maupun alat ucap saat seorang bicara. Dalam praktik komunikasi sehari-hari, realisasi inilah yang disebut dengan bunyi ujaran, di mana satu fonem yang sama dapat diucapkan dengan berbagai variasi bunyi atau alofon, tergantung pada posisi atau konteksnya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni jenis fonem. Yang pertama terdapat jenis fonem vokal. Fonem vokal merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh satu alat ucap manusia tanpa adanya hambatan atau artikulasi pada saluran suara. Dalam bahasa Indonesia, vokal terdiri dari 6 huruf, yakni A, I, U, E, dan juga O. Lalu yang kedua yakni terdapat fonem konsonan. Fonem konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghambat aliran udara pada bagian-bagian alat ucap tertentu. Dalam fonem konsonan terdapat 7 jenis. Yang pertama yakni terdapat fonem hambat dengan anggota huruf P, B, T, D, K, G. Kedua yakni konsonan frikatif dengan huruf F, V, S, Z, C, dan juga H. Ketiga yakni fonem afrikatif dengan huruf C dan J. Keempat, yakni konsonan sengau atau huruf M, N, dan Eng. Kelima, yakni konsonan lateral dengan huruf L. Keenam, konsonan getar dengan huruf R. Dan yang terakhir yakni konsonan semivokal dengan anggota huruf W dan Y.
Selain itu, konsonan juga memiliki cabang fonem, yakni terdiri dari bilabial, yang merupakan bunyi yang dihasilkan dengan kedua bibir saling bertemu dengan anggota huruf P, B, dan M. Lalu labiodental. Labiodental merupakan bunyi yang dihasilkan dengan gigi atas menyentuh bibir bawah dan terdapat anggota huruf yakni F dan juga V. Selanjutnya dental. Dental merupakan bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi atas dengan anggota huruf yakni T, D, dan juga N. Lalu alveolar. Alveolar merupakan bunyi yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gusi atau alveolum. Terdapat hurufnya yakni S, Z, L, dan juga R. Selanjutnya terdapat palatal. Palatal merupakan bunyi yang dihasilkan dengan bagian tengah lidah menyentuh langit-langit keras. Contoh hurufnya yakni C, J, Ny, dan juga Y. Lalu selanjutnya yakni terdapat velar. Velar merupakan bunyi yang dihasilkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak dengan anggota huruf yakni K, G, dan juga Eng. Selanjutnya yang terakhir yakni terdapat glotal. Glotal merupakan bunyi yang dihasilkan di pita suara atau glotis dengan contoh bunyi yakni huruf H. Lalu selanjutnya yakni terdapat fonem diftong. Fonem diftong merupakan bunyi vokal yang digunakan dalam satu hembusan nafas dan berbeda dalam satu suku kata yang sama. Secara teknik, diftong disebut juga sebagai fonem vokal rangkum karena terjadi perubahan kualitas bunyi atau luncuran dari satu vokal ke vokal lainnya secara berkesinambungan. Terdapat 4 jenis fonem diftong dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yakni diftong ai dengan contoh kata yakni andai, tupai, dan juga pandai. Yang kedua, terdapat diftong oi dengan contoh kata yakni koboi, amboy, dan juga boykot. Yang ketiga, terdapat diftong au dengan contoh kata yakni harimau, kerbau, dan saudara. Dan yang terakhir yakni diftong e dengan contoh kata yakni mei dan juga survei. Selanjutnya, pada variasi fonem atau alofon merupakan variasi bunyi dari satu fonem yang sama karena perbedaan posisi dalam kata namun tidak mengubah makna. Dan contoh alofon R. Yang pertama R getar, standar atau formal. Contohnya pada kata rasa. Lalu yang kedua R sentuhan, cepat atau bicara cepat. Contoh pada kata piring. Dan yang ketiga yakni R getar, uvular, tetapi sangat jarang digunakan. Lalu pada pembahasan yang terakhir yakni terdapat faktor penyebab adanya variasi fonem. Yang pertama, adanya variasi fonem disebabkan oleh asimilasi. Asimilasi merupakan penambahan bunyi agar terdengar mirip dengan kata lain. Contohnya, krim menjadi krimbat karena pengaruh tren sosial. Yang kedua, yakni disebabkan oleh disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi vokal. Contohnya, yakni pesta menjadi pasta dalam gaya bahasa tertentu. Lalu, yang ketiga yakni disebabkan oleh netralisasi. Netralisasi merupakan hilangnya fungsi pembeda makna, contohnya yakni pada kata toksik, lalu diucapkan menjadi toksik. Dan yang terakhir yakni terjadi perbedaan karena faktor pendorong. Nah, pada faktor pendorong bisa jadi dipengaruhi oleh tren sosial, budaya kontak dengan bahasa asing atau budaya barat, dan gaya bicara komunitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.